Forum Agama atau R20 digelar PBNU bersama Liga Muslim Dunia di Nusa Dua, Bali, pada 2-3 November tahun 2022 resmi ditutup. Perhelatan akbar tersebut telah menghasilkan satu gerakan global yang berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia dan masa depan yang lebih baik bagi peradaban manusia. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menutup secara resmi Forum R20. Penutupan itu ditandai dengan ketukan palu 3 kali. Dan R20 tahun depan akan berlangsung di India. R20 atau R20 selama 2 hari. Jadi bersama saya di sini Haji Yahya Kholil Stakuf sebagai Ketua PBNU. Para pembicara dan partisipan kunci di dalam konferensi ini nanti akan diterbitkan komunike dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Sekarang sudah dikerjakan yang penyempurnaannya. Tapi beberapa hal mungkin bisa saya sebut di sini. Di antara yang paling penting yang sudah kita pastikan menjadi bagian dari komunike itu ialah bahwa semua orang yang berpartisipasi di dalam konferensi ini sepakat bahwa kita membutuhkan satu aliansi global. Aliansi global dari semua orang yang punya kehendak baik, people of goodwill, dari semua agama, semua kebangsaan, untuk bergabung bersama dalam suatu aliansi global yang akan berjuang untuk sejumlah visi mulia, sejumlah visi yang menjadi idealisasi dari kita semua, yaitu berjuang untuk membangun dan melaksanakan inisiatif-inisiatif yang konkret agar tercipta jembatan di antara bangsa-bangsa dan negara-negara serta di antara peradaban-peradaban yang berbeda-beda. Sehingga untuk kemudian bisa terbangun kesaling pahaman, terbangun kehendak bersama untuk mengembangkan peradaban, tatanan dunia yang bukan hanya harmonis, tapi juga diwarnai dengan nilai-nilai yang mulia. Dan ini semua harus ditempuh dengan pertama-tama bersedia melakukan dialog yang jujur dan realistis, tidak menyembunyikan masalah, tidak menyembunyikan keadaan-keadaan yang buruk, tapi membicarakannya dengan terbuka dan jujur, realistis, tentang apa yang terjadi di dalam lingkungan agama masing-masing maupun yang terjadi di antara komunitas agama yang berbeda-beda, untuk melihat ada masalah apa di situ dan mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, pada tahap berikutnya apabila agama-agama ini berhasil menyelesaikan apa yang menjadi masalah di antara mereka dan di dalam diri mereka, agama-agama ini akan meraih satu posisi moral yang kuat untuk menawarkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai mulia yang diinspirasikan oleh agama-agama itu untuk disuntikkan, untuk infuse ke dalam struktur-struktur kekuatan sosial, politik, dan ekonomi di dalam dinamika global. Ini adalah hal-hal yang nanti akan ada di dalam komunikasi bersama itu, dan masih akan ditambah dengan beberapa poin lagi yang sekarang ini sedang digarap oleh tim khusus untuk itu. Besok para peserta akan berangkat ke Yogyakarta, para peserta yang sudah mendaftar, karena kita menawarkan sejak awal untuk mengikuti program. Jadi besok sudah ada peserta yang mendaftar sekitar 150 sampai 200 orang peserta untuk kita ajak ke Jogja dan mengikuti program-program yang sudah kita siapkan di Jogja untuk sampai dengan tanggal 6 November yang akan datang.
Tujuan dari program di Jogja ini adalah bahwa setelah para peserta sekarang mengenal siapa yang menjadi inisiator dari R20 ini dengan isi seperti yang sudah diikuti ini, kita ingin memberikan pengalaman kepada peserta. Ada latar belakang lingkungan seperti apa yang memungkinkan Indonesia, memungkinkan Nahdlatul Ulama, memungkinkan Islam di Indonesia ini berani mengambil inisiatif seperti apa yang kita buat di R20 ini. Maka misalnya kita akan ajak peserta untuk berkunjung ke Borobudur, bukan hanya untuk menikmati keindahan Borobudurnya saja, tapi kita ingin tunjukkan dan kenalkan bagaimana masyarakat komunitas Muslim di Buddha terbesar yang kita miliki. Kita ajak untuk mengunjungi Prambanan juga untuk kepentingan yang sama. Kita ajak untuk mengunjungi Candi Pendut. Ini semua untuk memperlihatkan kepada mereka supaya mereka mengalami sendiri bagaimana masyarakat kita ini yang terdiri dari komunitas yang berbeda-beda, walaupun mayoritas Muslim, tetapi hubungan dengan komunitas agama-agama yang lain kita bangun menjadi hubungan yang sangat harmonis. Nah, nanti kita juga akan disambut oleh Keraton Jogja, oleh Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono X, dan bahkan insya Allah besok malam Keraton Jogja akan memberikan akan mentuan rumahi suatu pertemuan kehormatan, makan malam kehormatan bersama para delegasi dari konferensi ini. Insya Allah. Ini saya kira teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangan yang positif untuk bangsa dan negara dan untuk kemanusiaan. Oh ya, satu hal lagi yang perlu kami sebutkan, nanti dalam komunike ini kami juga akan nyatakan bahwa kami memohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengusulkan di dalam forum G20 nanti agar R20 ini diterima sebagai engagement group resmi, sebagai official engagement group di dalam G20. Kita tahu bahwa di dalam G20 itu ada bermacam-macam official engagement group, ada Youth 20, ada Women 20, ada Business 20 dan sebagainya. Nah, kita memohon kepada pemerintah Indonesia agar di dalam G20 tahun ini disepakati untuk menerima Religion 20 sebagai official engagement group di dalam G20, sehingga dari tahun ke tahun dari setiap presidensi R20 itu akan terus diselenggarakan secara berkelanjutan forum R20 seperti yang kita punya pada tahun ini. Terima kasih. Demikian.